balik. Ya. Tahu Pak Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan nikmat iman dan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih mampu dan juga mau untuk hadir ke masjid dan menunaikan ibadah maghrib berjamaah sekaligus hadir di kajian ilmu yang insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak sedang jemaah pada maghrib rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9. Di ayat 36 Allah jelaskan, Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan selama 1 tahun di sisi Allah itu tercatat sebanyak 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketentuan itu sudah ditetapkan Allah semenjak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Di perhitungan 12 bulan dalam setahun itu sudah menjadi ketetapan Allah. Pada saat pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan bahwa 1 bulan, 1 tahun peredarannya waktu itu tercatat sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata 4 bulan di antara 12 bulan itu Allah sebut dengan bulan haram. Ada sebagian ulama menafsirkan bulan haram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Tapi secara penafsirannya bulan haram ini itu adalah bulan di mana Allah tidak menerima perbuatan haram sekecil apapun. Ini dikatakan dengan bulan haram. Maka Allah menegaskan di dalam At-Taubah ayat 36 itu, fala taslimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian menzolimi diri kalian sendiri, kata Allah, selama berada di bulan haram. Jadi kalau Allah tidak menerima perbuatan
haram sekecil apapun berarti ada konsekuensinya kalau masih kita kerjakan. Makanya orang-orang jahiliyah dulu Ibu Bapak sangat menghormati yang namanya bulan haram. Dan itu hanya kepercayaan dan tradisi dari nenek moyang mereka turun-temurun. Selama mereka berada di bulan haram, semua perbuatan maksiat mereka hentikan. Bisa mereka dengan serta-merta dengan total itu menghentikan perbuatan haram. Yang biasanya berjudi selama di bulan haram tak berjudi, bisa. Yang biasanya melakukan perbuatan haram ataupun minum khamar dan segala macam termasuk perang dan membunuh, itu selama mereka berada di bulan haram itu mereka hentikan. Padahal mereka tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul, hanya berdasarkan kepercayaan dan nenek moyang mereka. Jadi dari dulu sampai zaman Rasulullah, kalau kita berada di bulan haram itu tidak akan ada pertumpahan darah. Dan tidak ada orang-orang yang bisa berbuat dosa atau berbuat anarkis. Selama berada di bulan haram, mereka yang orang-orang jahiliyah itu menghentikan semua perbuatan maksiat. Bisa gitu. Nah semestinya awak lebih bisa. Maka yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah selama kita berada di bulan haram itu perbanyak ibadah sunnah. Karena setiap ibadah sekecil apapun yang kita kerjakan selama berada di bulan haram, maka pahalanya Allah lipat gandakan terus. Pahalanya dilipat gandakan. Jadi sebenarnya Ibu Bapak kalau kita pikir-pikir, awak selama kau hanya terfokus di Ramadan saja. Di situ ada hijau selama. Awak menganggap semua ibadah itu dilipat gandakan pahalanya hanya di bulan Ramadan. Makanya awak berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbagus ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Padahal 4 bulan setelah Ramadan Allah masih sediakan 4 bulan itu yang kondisi pahalanya sama dengan Ramadan Allah lipat gandakan. Tapi kita tidak pernah mau beribadah sehebat di Ramadan ketika kita berada di bulan haram. Itu kata Rasulullah. Perbanyak. Dia kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, setahun itu di sisi Allah sudah tercatat 12 bulan. 4 bulan diantaranya Allah sebut dengan bulan haram, kata Nabi. Yang 4 bulan haram ini kata Rasulullah, 3 bulan diantaranya berturut-turut dan 1 bulannya terpisah. Mana yang 3 bulan berturut-turut kata Rasulullah? Pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini yang 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1. Itu berurutan. Dan yang terpisah 1 ini kata Rasulullah adalah bulan Rajab Muda. Disebut Nabi dengan istilah Rajab Muda karena terletak antara Jumada dengan Sya'ban. Jadi pertengahan antara Jumada dengan Sya'ban itu bulan Rajab. Di Rajab itu bulan ke-7 Ibu. Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Baru setelah Syawal ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kembali. Jadi ini itulah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Kalau ibu bapak mau pasang target seperti Ramadan, pak target awak di bulan Ramadan pasang banyak ketika pada di bulan haram, karena pahalanya sama dilipat gandakan. Dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ketika berada di bulan haram. Ya kata Rasulullah perbanyak zikir. Zikir itu menandakan bahwa kita
selalu melepaskan diri dari pengaruh iblis. Ini dalam surah Az-Zukhruf itu. Kalau orang yang lepas dari zikir pasti akan dikuasai oleh iblis. Selama dia berzikir, selama itu iblis tidak berani mendekati. Makanya selalu berbanyak zikir, selalu berbanyak istighfar. Karena di situ amal soleh dan perbuatan itu akan Allah lipat gandakan. Dan zikir itu membiasakan perbuatan kita. Karena kata Rasulullah, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kalau kebiasaan awak selalu berzikir kepada Allah, insya Allah nanti ketika kita diwafatkan pun lidah kita tidak akan pernah lepas dari zikir. Makanya ada orang-orang yang aktif beribadah, ada yang pasif beribadah. Kalau yang aktif beribadah itu kayak sholat, puasa, sedekah, itu aktif. Ada yang pasif juga. Seperti yang dilakukan oleh Asia, istri Fir'aun, dan yang dilakukan oleh Khadijah, istri Rasulullah. Di zaman Nabi Musa itu kan belum ada perintah sholat seperti itu. Di Asia itu amalannya cuma pasif. Tak pernah membantah, tak pernah menjawab ketika Fir'aun berang. Tapi dia tak pernah mengakui ketuhanan Fir'aun. Dia tetap membangkang kalau menuhankan Fir'aun. Jadi disiksa pun dia Fir'aun tidak berang. Dia tak melawan dulu. Tak pernah membantah kecil Fir'aun. Bahkan disiksa oleh Fir'aun pun doanya cuma cia-cia Allah juga. Rabbi benili inda baita fil jannah. Rabbi benili inda baita fil jannah. Itu doanya. Ya Allah, aku berharap Engkau membuat berikan aku satu rumah di dalam surga. Di terakhir itu dia disiksa oleh Firaun dan diletakkan batu paling radang di situ dan tadi kedadung. Jadi dalam riwayat itu dikatakan Asia sudah diwafatkan oleh Allah dengan diperlihatkan surga tempat dia kembali. Itu sebelum batu itu sudah menimpa tubuhnya. Sama dengan Khadijah. Khadijah itu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Karena zaman itu belum ada perintah. Perintah sholat turunnya setelah Khadijah meninggal. Cuma amalan saya itu yang menyerahkan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah dan tidak pernah membantah dan selalu tersenyum di saat Nabi pulang. Wajahnya selalu senyum. Jadi kalau bisa ya Bapak tidak usah membantah kalau di daerah nampak. Tapi tidak bisa ada ibu. Jadi kalau ibu di daerah nampak doa aja, diam tu doa aja. Rabbi bini nakar baikal fi jannah. Jadi sudah daerah nampak doa itu boleh. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Acak-acak dia bilang apa baca itu setiap tu dia bilang apa nanti apa tanya. Doa baca itu setiap boleh. Doa istri Firaun dia. Tidak dapat nak buat bilang tidak dapat. Dan sangat doa semua Firaun buat. Jadi banyak zikir. Dan kalau kita nak itu bisa kita zikirkan. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Itu zikirkan itu. Karena ada orang-orang yang dinampakkan surga sebelum wafat. Yang termasuk Aisyah dengan Khadijah itu diperlihatkan surga sebelum beliau diwafatkan. Dan berbanyak baca Quran kata Rasulullah. Karena pahalanya dilipat gandakan. Berbanyak baca Quran, istiqomah segitu jadi nih Bapak. Nak banyak-banyak adalah 10 ayat sehari jadinya, tapi istiqomah setiap hari. Innal ladzina amanu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka dalam surah yang 41 ayat 30. Orang-orang mengatakan dirinya beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah dalam ibadah apapun misalnya Bapak, walaupun cuma kecil ibadahnya tapi istiqomah insyaallah. Sama model Bapak Ibu ini. Istiqomah selagi kuat itu rajin beribadah, datang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu kalau ada waktu datang.
Nanti pada saat kondisi kita sudah tidak sanggup lagi untuk datang ke masjid berjamaah, misalnya karena sakit lama, sakit lumpuh, sakit stroke atau tidak mampu lagi. Selama kita sakit itu, pahala ibadah kita yang kita istiqomahkan itu akan tetap kita dapatkan ketika kita mendapatkan sakit itu. Jadi Bapak dan perhatikan berjamaah di waktu subuh sampai isya pada mati al-isya di kuat. Nah, di saat kita dapat sakit tidak bisa lain, nah, ibadah itu akan tetap Allah berikan pahala yang sama selama kita sakit tidak bisa lagi melakukan ibadah yang sama dengan istiqomah. Itu manfaat istiqomah. Makanya Allah minta istiqomah. Sedikit tapi istiqomah. Makanya ketika ada orang tua yang pikun, tidak tahu dirinya lain, tiap waktu tiap sebentar minta wudhu, tiap waktu tiap sebentar minta bayi sholat, diantarkan wudhu, diantarkan sholat, itu biarkan saja. Kenapa? Ibadah dia akan dicatat pahalanya oleh Allah selama dia sakit pikun atau didi itu, ketika dia mengistiqomahkan ibadah dia saat dia kuat. Itu gunanya istiqomah. Jadi saat kita sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah itu, maka ibadah itu akan tetap kita dapatkan seperti waktu kita kuat dalam istiqomah menjalani ibadah. Itu makanya diminta Allah istiqomah. Baca Quran, gitu. Berzikir, dan di saat kita tak mampu lagi, lidah patah-patah dan bisa mengecek mana lagi, tapi zikir kita tetap, ibadah kita seperti waktu kita kuat dulu. Nah, kemudian perbanyak sholat sunnah kata Rasulullah. Minimal ibadah sholat sunat rawatib gitu. Menyempurnakan ibadah sholat wajib 2 rakaat rawatib sebelum subuh, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sampai dunia juga isi-isinya kalau kita rutinkan istiqomahkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur kata Rasulullah. Jadi riwayat Muslim kata Rasulullah, siapapun yang mengerjakan qabliyah zuhur itu 4 rakaat, Allah bukakan semua pintu-pintu langit. Jadi pintu apa saja Bapak minta dan inginkan, minta dari itu. Karena 4 rakaat sebelum zuhur itu semua pintu-pintu langit Allah buka. Nah, kalau kita tambah lagi 4 rakaat setelah zuhur, maka kata Rasulullah di hadis Muslim juga, yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat juga sesudahnya, maka Allah jauhkan jasadnya dari api neraka. Banyak pilihan masalah rawatib itu. Kalau tak mampu sesudahnya, sebelumnya usahakan 4, maka semua pintu langit sudah dibuka. Kalau tambah lagi sesudahnya, dijauhkan Allah dari api neraka. Kemudian 4 sebelum asar, yang ingin Allah rahmati sehari itu, atau Allah ingin bukakan pintu rahmat seluas-luasnya kata Rasulullah, maka kerjakan qabliyah asar itu 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 6 sampai sesudah zuhur, 10 sampai sebelum asar, sampai balik. 2 sebelum maghrib, 2 sesudah maghrib, 8 balik. 2 sesudah belum isya, 2 sesudah isya, 22. Jadi sholat yang mengikuti sholat wajib itu ada 22 rakaat. Kata Rasulullah di hadis Muslim dari Ummi Habibah istri Rasulullah, bisa itu 2 balik rakaat dari 22 rakaat tadi Bapak, maka cik rumah bisa ruku. Itu jaminan dari Allah. Dari Ummi Habibah, ma min 'abdi muslimin yusalli tatawwu'an min ghairi faridah 16 raka'atin kulla yawm laqad banallahu lahu baitan fil jannah. Bisa 2 rakaat di luar salat wajib setiap hari kecil. Laqad banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di dalam surga. Rawatib saja kita pusatkan dulu tak masalah. Kalau bisa duha betul duha. Kalau bisa tahajud betul tahajud, bisa witir tambahnya witir. Sudah jelas itu. Perbanyak sholat sunnah. Apalagi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah selama berada di bulan haram.
Kemudian perbanyak puasa sunnah. Senin Kamisnya yang mulbitnya lanjutkan itu. Kemudian nanti di Zulhijjah ada puasa Zulhijjah. Itu ada 2 riwayat hadis juga. Dari Aisyah mengatakan Rasulullah hanya puasa di tanggal 9 saja. Di riwayat Aisyah, dari Aisyah itu katanya Rasulullah berpuasa di Zulhijjah itu hanya di tanggal 9 saja. Tapi di istri Nabi yang lain selain Aisyah, katanya mereka selalu melihat Rasulullah selalu berpuasa 9 hari di awal Zulhijjah. Nah, ada 2 hadis yang seolah bertentangan. Yang dari Aisyah katanya tanggal 9, yang dari istri Nabi yang lain katanya 9 hari. Ya, apa kesimpulan ulama dari 2 hadis ini, Bapak? Nabi sengaja tidak merutinkan setiap tahun berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak dirutinkan setiap tahun oleh Nabi. Kadang dia puasa 9 hari, kadang tanggal 9 saja. Kadang-kadang puasa 9 hari, kadang-kadang 9 saja. Tujuannya apa? Agar Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya bahwa Rasulullah tidak merutinkan setiap tahun, takut dianggap wajib. Nabi tidak mau nanti umatnya menganggap wajib karena setiap tahun dikerjakan Nabi, nanti dianggap wajib, maka salah penafsiran di situ. Makanya Nabi rangkang-rangkangan, ini yo besok indah, ini yo besok indah. Jadi bagi kita yang mau berpuasa 9 hari silakan, boleh. Tapi bagi yang tak mampu, hanya tanggal 9 saja juga boleh. Boleh. Karena kata Rasulullah, Arafah itu pengampunan dosa 2 tahun. Asyura pengampunan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi kalau Arafah pengampunan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Nah, sementara Asyura 1 tahun yang lalu. Itu makanya Nabi sangat menganjurkan bagi yang wukuf tidak dianjurkan puasa, kata Rasulullah. Tapi bagi kalian yang tidak ikut haji, kata Rasulullah, disunahkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa pada saat jemaah haji sedang wukuf. Kita yang tidak ikut haji dianjurkan Nabi untuk berpuasa di hari itu. Makanya disebut dengan puasa Arafah. Nah, cuma yang mesti jadi catatan ini cocok kita ulang ya Bapak. Tanggal 10 Zulhijjah itu hukumnya haram berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Jadi tidak ada sunnah berpuasa di situ, tapi hanya ada anjuran untuk tidak makan, tidak minum. Tapi dengan catatan tidak boleh pasang niat puasa. Nah, kalau dulu awak diingatkan orang kayak gitu, puasa dulu dari subuh sampai khatib selesai khutbah tidur kan. Tidak ada sunnah puasa. Kenapa? Pertama, yang dikatakan puasa itu di dalam fikih menahan dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi kalau tidak sampai maghrib berarti bukan puasa. Jadi makanya tidak ada sunnah puasa di situ. Kalau tidak sampai maghrib. Yang kedua, dasar hukumnya berpuasa di 10 Zulhijjah itu sudah haram. Jadi tidak ada sunnah puasa. Yang ada di situ hanya anjuran, dibolehkan Nabi tidak makan, tidak minum sampai selesai khutbah, tapi jangan pasang niat puasa. Jadi kalau pasang niat puasa itu haram jadi ini. Jadi kalau di zaman Nabi kisahnya diceritakan sahabat sudah sholat subuh itu Nabi menganjurkan tidak usah makan minum pulang, tapi langsung saja ke lapangan gitu. Langsung saja ke lapangan, jadi tidak usah makan, tidak usah minum, langsung ke lapangan. Sunnah keduanya di Nabi waktu sholat Idul Adha itu dipercepat dari yang lain, dari Idul Fitri. Kalau di Idul Fitri sunnahnya dianjurkan makan dulu. Kalau Idul Fitri Bapak dianjurkan Nabi makan minum dulu. Dan waktu pelaksanaan sholatnya agak diperlambat karena menunggu sahabat yang makan di rumah itu, karena disunahkan makan minum dulu. Tapi kalau untuk Idul Adha, sunnah itu waktunya dipercepat. Kalau misalnya kita Idul Fitrinya jam 8 mulainya gitu. Nah, kalau bisa di Idul Adha untuk sampai sunnahnya dipercepat, misalnya setengah 8 paling sampai. Itu tidak boleh.
Tidak pakai itu sunnahnya itu sunnah mempercepat pelaksanaan sholat. Jadi kalau kita dia mempercepatnya setengah 8, ya bukan 3 hari sebelum hari H. Wah, pelaksanaan sholatnya di masjid itu adalah jam setengah 8. Setengah 8 langsung mulai gitu itu. Tetapi sunnahnya itu mempercepat. Yang ketiga sunnahnya khutbahnya pendek. Jadi khutbah Idul Adha itu tak sama Idul Fitri itu pendek. Mendapat 20 menit, 25 menit Allah. Paling lama mana 30 menit Allah. Itu sunnah. Itu khatib yang mesti paham itu. Kenapa semua dipercepat Nabi? Waktu sholat dipercepat oleh Nabi, makanya dianjurkan tak makan, tak minum dulu, supaya kita langsung bergegas cepat-cepat datang ke lapangan untuk sholat Idul Adha. Waktunya dipercepat, khutbahnya diperpendek, supaya panjang waktu untuk penyelenggaraan hewan kurban. Nah, itu tujuan itu. Misalnya mulai sholat setengah 8, selesai sholat setengah 8 lewat 10. Khutbah ke 20 menit, jam 8 selesai gitu. Atau paling lambat 8 selesai gitu. Nah, makan minum sebentar di masjid setengah 9, jam 9 kita lah siap-siap di lapangan dan jam setengah 9 dan jam 9 ke setengah 10 dan lambat itu jadi karapahan itu. Tapi kalau mulai sholatnya jam 8, khutbahnya dapat lebih panjang, selesai jam 9, makan minum istirahat sebentar setengah 10 ganti baju sana sebalik baru kemarahan Jawi. Ada makanya sunnahnya Nabi sengaja dianjurkan Nabi tidak usah makan, tidak usah minum, waktu sholatnya dipercepat, khutbahnya diperpendek supaya panjang waktu penyelenggaraan hewan kurban. Nah, itu sunnahnya itu. Kalau kita mengambil sunnahnya silakan. Dan bagi ibu apa yang punya penyakit kronis dari malam tidak makan, kalau menahan dari subuh sampai jam 9 tapi betul naik itu asam lambungnya, yang dia minum makan dulu silakan, tidak masalah. Daripada menahan lu beko, jika karena mana lu tipu selesai sedang khutbah dulu kembali lemari kampung penyakit dan dalam rumah sakit, ya tidak masalah minum dulu, boleh. Karena kan hanya dianjurkan tidak makan tidak minum. Bagi yang sanggup, bagi yang tidak ya silakan. Jadi kalau ibu bapak mau makan dulu tidak masalah, boleh. Karena memang sudah haram puasa di situ. Kalau dulu kan kalau sempat nampak minum dan makan dan kayak kan orang bicik Rasul. Jadi orang puasa je makan, banyak bicik ada tak? Boleh bocor boleh kata bicik dia nenek kata kita. Kalau banyak dulu makan dia nampak dia jadi bicik dia Rasul. Orang puasa je, dia makan. Bahkan salah penafsiran itu banyak di situ. Ada sebagian jemaah kita yang bahkan karena dianjurkan di situ puasa, penjelasan dari sebagian kami mengatakan ke jemaah, ada yang sengaja sahur jam itu. Bawa sahur gitu. Kamu katanya dianjurkan bersunahkan berpuasa sampai khatib selesai khutbah. Jadi walaupun puasanya 3 jam, Ustaz kami jam 4 tetap sahur sekeluarga. Sedangkan puasa di situ lah haram Pak. Ini belum sahur. Nah, di situ. Jadi yang ada di situ sunnahnya hanya menahan tidak makan tidak minum, tapi tidak boleh puasa. Itu sunnahnya. Nah, kemudian yang mesti kita perhatikan dari halnya itu. Ini hati-hati kita karena yang dinilai Allah itu adalah keikhlasan kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 kata Allah, la yanalallahu luhuha wa la dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu takkan sampai ke Allah, karena yang sampai ke Allah itu adalah takwa awak, ikhlas awak, niat baik awak itu yang sampai ke Allah. Bukti keimanan awak itu dengan ikhlas berkurban itu yang sampai ke Allah. Bahkan dalam hadis Muslim, Nabi bertanya ke Fatimah, engkau berkurban saat ini Fatimah? Iya, iya. Pergilah melihat hewan kurbanmu disembelih, kata Rasulullah. Dan ketika darahnya jatuh ke bumi itu kau berdoa kepada Allah. Kita satu lain mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang dibaca ketika darah hewan kurban tadi jatuh. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadah kurbanku, hidupku, matiku untuk Engkau. Memang dianjurkan, tapi kalau bisa dicari. Tapi konsekuensinya berbeda antara di zaman Nabi dengan di zaman awal itu. Kalau di zaman Nabi,
orang berkurban itu Nabi kurbannya surang-surang. Makanya Nabi kurbannya surang, Ali Nabi kurbannya surang, Umar Nabi kurbannya surang. Makanya dianjurkan dan dibolehkan mencelek dan berdoa di situ. Nah kalau kita kan kini kita percayakan kepada panitia, karena kita tidak sanggup mendagihnya surang, kita titipkan, kita percayakan kepada panitia. Nah kalau diserahkan kepada panitia, yang acuk jadi penyakit di masyarakat awal Bapak, begitu datang mencelek sapi kurbannya di Nabi, kan acuk bertanya, majawi kelompok kami. Nah ditunjuk di panitia, yang itu kelompok. Abang kok kita? Telah kata itu Pak. Ketika dia mau pergi, kok kita? Itulah karena ini kelas dia tu. Kenapa? Karena tak percaya seolah-olah mencelek. Pak kok kita? Anggap tu tak tambah dosa celek. Kelompok satu panitia dia pengurus kau yang macam beri mantu. Oh dia kadang-kadang dia panitia dia pengurus tapi kadang-kadang. Alah dosa tu tu, alah kurban ni sio-sio dosa kadang pengurusan kau orang. Ikut cok terjadi kau. Mau ketik jawi kelompok awak, mau gadang jawi kelompok orang tu, yang menerima hadiahnya sama tak? Sama. Tu kena diumpik mana? Kecuali awak jawinya kelompok awak ketik Pak, yang itu gadang dan gadang dapat 2 kilo seorang pesertanya, yang awak ketik dapat 10 seorang. Apa kau beda? Ikut jawi gadang, ikut jawi ketik. Dah bahaya Bapak. Perlu dipekaruan penelitian. Tapi mau ketik jawi kelompok awak, mau gadang jawi kelompok orang, yang hadiah memang kan sama je. Tapi di situ hebatnya iblis itu Bapak. Awak tabah cara mendapat NPT itu bisa berkurban tiap tahun Pak. Lawak jago-jago mana Pak ikhlas awak. Tiba dari habis gara-gara apa ketik dia biawak. Itu nak lima-lima tu Pak. Tak jadi. Ibu lah PTMT apa lah PTMT jadi ketik mau pik panitia pun dah ikhlas sedih kerajaan lain. Ujung dia apa ya Pak? Kepala hilang, kaki hilang, iku hilang. Ya Pak. Kalau dalam masa ini kan ada nama. Tapi kalau di luar ni, ya kalau masa ini ada orang lebih jauh hidup. Itu tak jadi tak lima-lima itu Pak. Jadi kalau bisa ibu apa? Kalau bisa, kalau tidak kamu pek rasulnya, tidak kamu tanya-tanya rasul datang selama celek ketika jauh itu dia celek lah. Dan bisa jawi pertama tu jatuh di darahnya muncul, berdoa di situ sudah terpulang lagi. Anggap situ jawi kelompok awak. Serahkan saja ke panitia lagi. Tunggu sudah kepada solat ni. Buat apa jawinya lah selesai. Bawa jatuh dan dagiannya ke masjid baru jatuh. Kalau di situ nilainya yang menjaku di situ yang mari itu membanding-bandingkan jawi juga. Acuk terjadi. Tak lima-lima dia Bapak. Tak lima-lima. Kenapa? Membanding-bandingkan. Kau nilai panitia tu kan pada jawi itu semua gadang saja. Cuma jawi kan sama Jawa. Adonan gabuk, adonan kulit, adonan tinggi, adonan pendek. Jadi pangal ya Bapak. Kau nilai awak semua gadang. Tapi kondisinya jebakan. Nah kini walaupun ketik jawi awak, kalaupun dagingnya sama menerima, tak usah diumpet. Awak acuk salah di situ memahami. Seolah ada satu kebanggaan, rian tanpa awak sadari, dengan begitu mencari jawi awak kadang dari orang itu Pak. Habis sama awak di situ jadi. Dan tak ada loh anjuran Nabi untuk harus menyebutkan nama pada saat disembelih. Tapi kalau untuk akikah memang wajib disebutkan nama anak dan nama ayahnya saat penyembelihan, karena akikah itu penebusan. Penebusan makanya ketika menabi hewan akikahnya disabit nama anak sampai nama ayah. Tapi kalau korban tak. Nah, kalau di awal ingin juli sabit ani wafat, ingin juli sana bawa disabit pada saat penyembelihan itu, tak usah disorakan jawi kelompok satu kelompok dua ni Bapak. Rabah jawi ko hakian katukan Nabi Pak penamanya. Jadi sorak-sorak jawi satu jawi dua Bapak. Di situ timbul ria, di situ timbul upek. Cuma ini salah kasih panitia.
kami serahkan mah yang terbaik Bapak. Mau seperti apa jauhi terima, sudah penting daging mah terima. Baik itu selesai, daging terima sama banyak usah diupek. Hebatnya iblis menghabiskan nilai ikhlas awak di situ. Awak mengumpul biji tiap tahun, mana buang tiap bulan, tak bisa berkorban Pak. Lawak ikhlaskan dengan menyetorkan ke panitia, pas dari hilang habis saja. Dia kata apa? Mau pek dia kata jari awak. Itu acuk tuan ada. Makanya Allah sudah menegaskan, la yanallahu luhumuha wala dimahum. Allah tak menerima daging berdarah. Yang Allah terima itu ikhlas. Maka ikhlas tadi perwujudan dari nilai takwa itu. Dari apa? Dari mensyukuri nikmat yang dari Allah. Makanya bahasa Allah di situ al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu jamak dari kasir. Kasir itu banyak, kautsar itu sangat banyak. Tapi kalau dalam bahasa Arab di dalam nahwu shorof, padanan katanya seharusnya jamaknya bukan kautsar, Pak, tapi kaitan. Dalam nahwu shorof itu fa'il, jamaknya itu fa'il. Jadi kasir jamaknya itu sebenarnya kaitan. Tapi Allah menggunakan huruf waw di situ bukan ya. Kalau bunyi bahasa sebenarnya inna a'tainakal kaitan. Tapi Allah mengganti huruf ya dengan waw. Nah, itu berbicara kenapa Allah ganti ya dengan waw, itu kembali ke sifat huruf hijaiyah ini. Dalam bahasa sifat huruf waw itu menunjukkan berat dan besar. Sifatnya huruf ya itu menunjukkan ringan dan kecil. Makanya laki-laki dalam bahasa Arab namanya huwa, pakai waw belakang. Dia laki-laki itu huwa, waw di belakang. Dia perempuan itu iya, ya. Kenapa? Karena laki-laki itu tanggungjawabnya lebih berat daripada perempuan. Makanya bahasanya huwa, pakai waw di belakang. Nah, sama dengan al-kautsar. Kenapa Allah mengatakan nikmat yang sangat banyak itu dengan kautsar, bukan kaitan? Kenapa? Semakin banyak nikmat awak terima, semakin berat hisab dan pertanggungjawabannya. Semakin banyak nikmat awak dari Allah, semakin lama awak tagak nanti dihisab. Makanya kata Nabi, kalau orang yang dititipkan harta banyak oleh Allah, tak pandai, tak bijak dalam memanfaatkan harta, mampu hisabnya lama besok, masuk sarungnya tak lampai besok dari yang lain. Karena jarak lapornya kecil Nabi 400 tahun dibandingkan orang yang lain. Dan orang kaya itu kalau tak bijak memanfaatkan hartanya, kata Allah, maka atas kata Rasulullah, dia masuk surga lebih lambat 500 tahun dibandingkan dengan yang lain. 500 tahun barang. Tapi kalau dia bijak, bisa memanfaatkan harta itu untuk Allah, maka kata Allah tadi, supaya hisab antara harta yang banyak tadi diringankan Allah, dijawabkan Allah dalam ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Salat itu meringankan hisab, wanhar itu kurban itu meringankan hisab. Ini makanya kata Nabi di Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salat. Amalan yang pertama kali hisab itu salat. Kalau salat rancak yang lain amalan gitu. Tidak panjang tadi Allah karena salat rancak. Tapi begitu sholatnya tidak rancak dan sempurna, baru diselidiki Allah. Apa penyebabnya maka sholatnya tidak sempurna? Nah, dikaji itu lagi, baru dihisab cik-cik. Nah, sama dengan harta. Ketika nikmatnya Allah beri dalam jangka waktu setahun itu, akan Allah ringankan ketika awak berkurban. Jadi kurban tadi itu meringankan hisab kita setiap tahun. Karena di hadis Bukhari Muslim kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling Allah cintai dari hambanya kecuali dia menumpahkan darah hewan kurbannya di saat Idul Adha itu. Maka apapun yang ada di dalam hewan kurban itu, kotorannya yang tidak dimakan lewat tulangnya, yang tidak dimakan lewat bulunya, tanduknya, darahnya tidak dimakan, itu akan datang nanti kepada kita yang berkorban. Nah, datangnya hewan kurban awak tadi Bapak menjadi saksi kepada Allah dari kita bahwa kita adalah orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah dengan berkorban, dan kurban itu yang datang ke Allah. Nah, begitu dia datang menjadi saksi, di situ hisab kita terhadap harta tadi diringankan Allah.
Ya kalau awak tak pernah berkorban setiap tahun sementara nikmatnya kita di Allah Pak itu tentu bahaya bisa bawa. Ditanya untuk per detik itu ditanya dulu nanti. Kan bahaya katanya. Jadi makanya kata Allah supaya nikmat yang banyak tadi Al-Kautsar tadi diringankan hisabnya oleh Allah, maka sholatlah dan berkorbanlah. Kalau sholat Allah kapan? Dia berkata, ini korbannya nih. Makanya secara hukum yang berkorban itu secara umum hukumnya itu sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah ini kalau dari ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikuti Syafi'i, kalau yang Syafi'inya sendiri Pak tetap sunnah muakkadah hukum korban itu. Sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Tapi ulama yang mengikut Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu membagi lagi sunnah muakkadah itu kan dua. Pertama sunnah amiyah. Sunnah amiyah itu maksudnya sunnah yang menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Sunnah tapi merupakan kewajiban bagi yang mampu. Yang kedua sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini yang untuk satu keluarga. Kalau ayahnya lah berkorban, anaknya tidak berkorban, apa alih? Pokoknya salah satu dari anggota keluarga yang berkorban, maka akan meringankan kewajiban kepada keluarga yang lain. Nah sunnah amiyah tadi itu kewajiban bagi yang mampu. Nah kemampuan awak tadi Allah nilai bukan dari sisi harta, tapi dari sisi iman. Kalau iman awak mengatakan mampu dan sanggup berkorban, maka banyak jalan untuk bisa berkorban. Tapi kalau iman awak mengatakan tak mampu berkorban, maka akan banyak alasan untuk menyatakan tidak mau berkorban. Nah gini balik awak ibu bapak, awak dia banyak jalan atau banyak alasan. Nah, lihat awak, ya pak, banyak jalan atau banyak alasan. Kalau orang banyak alasan, pasti akan mencari pembenaran dari alasannya tadi. Nah makanya istilah orang ini mencari kambing hitam untuk membenarkan alasannya tak dia berkorban. Tapi lupa dari situ pak. Di Idul Adha itu Allah butuh kambing korban dan kambing hitam. Nah orang jangan cari kambing hitam. Kalau nak korban ini pak, cicilan notu sekian, cicilan nota sekian. Hah? Kalau masalah penyakit itu Pak PMK itu perbandingan cuma mungkin masalah harga. Mungkin yang harga 2,5 kini perbandingan bersamanya sama dengan harga 2,3 gitu. Karena apa? Karena jauh itu ini di lockdown. Pertama wah di lockdown, Pak ini jauh ini. Jadi penyakit itu menular dan penularnya sangat cepat. Jadi makanya jauh itu di lockdown. Jauhi Sumbar tak boleh dibawa keluar, jauhi luar tak boleh masuk ke Sumbar gitu. Jadi gini gubernur menginstruksikan tadi nanti dikatakan mengevaluasi ketersediaan jauhi itu Pak. Bisa tak memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbar menghadapi Idul Adha. Ikut ini sedang kalau mudah-mudahan saja ketersediaannya cukup sehingga jauhi tak naik harganya. Kalaupun naik tak parah lagi. Tapi kalau kok sakit ketersediaannya sementara permintaan banyak, itu harganya mungkin bisa jadi naik. Gitu. Kondisi jauhnya sama, cuma harganya tak berbeda. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan jauhi. Tapi insya Allah di Sumbar kadang-kadang informasi ini sudah bisa tercukupi untuk Idul Adha tahun ini. Nah makanya gini tiga kawal ya Bapak. Itu posisinya gini orang yang banyak jalan untuk bisa berkorban atau banyak alasan. Karena kemampuan bukan dari sisi harta tapi dari sisi iman. Dan kualitas iman awak dicari Allah mampu atau tidaknya kita menyatakan diri sanggup berkorban. Karena kalau patokan mampu berkorban dari sisi harta lah banyak perbandingannya dari usaha-usaha awal yang mengukur dari sisi rokok gitu. Ada mengukur dari sisi cicilan gitu. Banyak patokan standarnya kalau orang dikatakan mampu. Rokok pada sebungkus gitu. Sekian puluh ribu kali sebulan. Nah, korban pada sebulan kan itu Pak perbandingan. Ini hanya
Makanya cara penghitungan. Tapi kalau dipraktekkan pun kan nggak susah itu Pak. Menghentikan rokok digantikan kan susah. Atau mengurangi porsi rokok kan susah. Tapi kemampuan tadi kembali kawan. Makanya yang Allah nilai tak macam-macam. Cuma iman awak. Yang mengatakan sanggup itu iman awak atau mah. Itu saja. Kalau iman itu yang berbicara, maka kesanggupan tadi, kewajiban itu hanya Allah batasi bagi yang mampu gitu. Bukan bagi setiap yang beriman, tapi hanya bagi yang mampu. Nah dari sisi kemampuan tadi Allah nilai dari iman awak. Iman awak mengatakan mampu atau tidak. Maka disitulah nampak nilai syukur awak terhadap semua nikmat yang sudah Allah bagi. Makanya kalau kau di situ. Makanya di ayat terakhir ditegaskan inna syani'aka wal abtar. Jadi diberikan Allah kemampuan tapi berpaling, makanya melepaskan diri dari Rasul. Jadi tidak ada jaminan Nabi nanti untuk hijau di akhirat. Karena Nabi menegaskan hadis Nabi halus ini Pak. Man wajada sa'atan. Di riwayat lain katakan man kana lahu sa'atan. Ada dua versi hadis itu. Man wajada sa'atan satu, yang kedua man kana lahu sa'atan. Falam yudhik fala yaqrabanna musalla. Yang ada dia kemampuan yang Allah berkorban tapi pura-pura tak mampu jua gitu Nabi. Dan cuba-cuba mendakik sampai kami sholat. Dan kan ikut sholat semua awak ibadah mendakik setelah dilarang oleh Nabi. Itu karehnya Nabi, bahasa Nabi halus tapi ancaman kareh dia bagi. Berarti apa? Nabi melepaskan diri dari orang yang sebenarnya sanggup tapi berpura-pura tidak sanggup berkorban. Inna syani'aka wal abtar. Di wabahnya sudah mengingatkan, jadi hati-hati. Jaga keikhlasan awak sampai hari H penyembelihan hewan kurban. Makanya balik awak, kalau sanggup mencari jauh itu dan kamu pek visualnya, datanglah dibolehkan dan Nabi mencari hewan kurban awak tidak Nabi. Tapi kok mencari beda jauh itu menimbulkan rasa upek bego Pak, anda usah datang. Pijayo kasih kalian panitia atau guse belum disuruh jadi lagi yang banyak pilih Pak. Jadi menjaga ikhlas yang baik sampai dayanya hal itu Bapak. Baik Bapak, ini sekedar mengingatkan bagi kita semua. Jadi kita masih berada di bulan haram sampai nanti Muharram berakhir. Maka berbanyak ibadah karena setiap ibadah sekecil apapun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan tahan sebisa mungkin untuk tidak melakukan perbuatan dosa, karena sekecil apapun perbuatan dosa kita, dosanya juga dilipat gandakan Allah. Semoga ada manfaatnya. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.